Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Toraya, Jumat 12 Juli 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas anugerah penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena kami masih diizinkan untuk menikmati kehidupan yang penuh bahagia ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan diperdengarkan firman kebenaran-Mu lewat renungan yang akan kami baca. Tuhan kiranya menolong kami agar mampu memahami maksud dari firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan renungan hari ini terambil dari Mazmur 24, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama pada saat ini. Amin. Firman Tuhan. Judul renungan harian pada hari ini, perbuatan yang tidak berkenan, atau dalam bahasa Toraja, gau tang tongan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, tema perenungan Gereja Toraja dalam minggu ini berbicara mengenai penerimaan Tuhan terhadap kelemahan manusia. Bahkan lebih dari itu, Ia menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya. Sepintas, perikop hari ini terkesan kontras atau berlawanan dengan hal di atas. Apakah benar demikian? Pada ayat ketiga, pemazmur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang dapat berjumpa atau mungkin beribadah dengan Tuhan. Ia segera menjawabnya bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, itu bisa kita baca di dalam ayat yang keempat. Sekilas jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seseorang. Sebenarnya, jika ditelisik, pemazmur juga sadar bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan. Kesadaran tersebut termuat di dalam dua frasa pada ayat yang keempat-b, yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Perhatikan kata menyerahkan dan bersumpah. Kedua kata tersebut merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja. Seseorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut. Artinya, dosa di atas memang dilakukan secara sengaja. Perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan pemazmur.
Sama seperti pemazmur dalam pengakuan gereja Toraja, kita mengakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna tanpa dosa. Hal itu dikarenakan manusia masih hidup di antara ketegangan dosa dan anugerah. Namun, hal menarik yang mesti diperhatikan adalah apakah kita masih hidup berkenjang di dalam dosa? Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya. Tetapi, Ia sungguh tidak berkenan kepada orang yang secara sengaja terus berkanjang di dalam dosanya. Itulah perbuatan yang tidak berkenan baginya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama, dan kembali kita menundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh diperdengarkan firman kebenaran-Mu melalui renungan harian. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun firman-Mu tetap tinggal di hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih Tuhan yang akan terus membaharui setiap kami. Kami menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya, agar setiap waktu ke depannya Engkau akan selalu menyertai, melindungi, serta menjaga kemanapun kaki kami berjalan dan melangkah. Berkatilah apa saja yang akan kami lakukan sepanjang hari ini di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi 12 Juli 2024. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.